Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Jelita Rahmawati, absen 29, kelas 11 OTKP 2. Saya melakukan praktik kerja lapangan di Kementerian Ketenagakerjaan di Direktorat PHI dan Jamsos di bagian Sumber Daya Manusia Aparatur Organisasi dengan guru pembimbing Ibu Fitria SPD. Berikut ini akan saya tampilkan serangkaian kegiatan yang saya lakukan selama 3 bulan ini dimulai dari 9 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Kegiatan pertama yang biasa saya lakukan yaitu menginput surat masuk. Dikarenakan saya ditempatkan oleh instruktur di sini bersama Naila yang satu kelas dengan saya, terkadang kami perlu bergantian saat mengerjakan tugas agar kami berdua sama-sama bisa mengerjakannya. Kami menginput surat masuk untuk bagian Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos. Penginputan dilakukan melalui pembukuan melalui software Excel. Nah, sebelum diinput, saya harus membaca surat terlebih dahulu agar bisa memastikan surat ini termasuk jenis surat undangan atau umum dan dimasukkan ke pembukuan untuk surat dirjen atau ses. Dikarenakan sistem di sini itu menggunakan jenis buku agenda tunggal dengan 3 jenis, yaitu surat khusus dirjen, ses, dan surat dari menteri. Di setiap sheet pembukuan terbagi lagi nih menjadi surat umum dan surat undangan. Nah, untuk surat yang saya input ini dimasukkan ke dalam sheet Dirjen Umum dengan memasukkan asal surat, nomor surat, tanggal surat, dan perihal surat. Kemudian, setelah saya sudah melakukan penginputan, di sheet selanjutnya ada bagian untuk mencetak lembar disposisi. Dikarenakan surat ini untuk Dirjen Umum, saya mencetak lembar disposisi Dirjen Umum. Kemudian, lembar disposisi tersebut di-staples dengan surat. Jika semua surat untuk dirjen sudah diinput, kami langsung mengantarnya ke ruang dirjen. Nah, tadi saya sudah menginput surat masuk untuk dirjen, sekarang saya perlu menginput surat berdisposisi dari dirjen ke dalam spreadsheet. Jadi yang perlu dilakukan yaitu mencari nomor agenda, lalu kami tinggal mengisi kolom yang di sebelah perihal seperti kolom tanggal disposisi, dikirim kepada yang biasanya itu untuk unit kerja lain yang masih di bawah Direktorat Jenderal PHI seperti Sesditjen, Direktorat HKP, dan direktur lainnya. Kemudian lajur disposisi yang biasanya berbentuk instruksi. Setelah itu surat yang sudah diinput diberi tanda centang pada lembar depan disposisi di samping nomor agenda. Kegiatan ketiga yang saya lakukan yaitu membuat surat dinas yang sudah dikonsep. Pada saat itu saya diberi tugas oleh instruktur kami yaitu Ibu Tias untuk membuat surat dinas yaitu surat keterangan yang sudah beliau konsep. Jadi saya hanya perlu mengetiknya. Nah, saya juga biasanya diberi tugas untuk membuat surat tanggapan PKL. Setelah dibuat suratnya, kita cetak dan diberi map lalu diberikan ke Bapak Julius selaku koordinator ruangan untuk diberi tanda tangan. Kegiatan keempat yang saya lakukan yaitu merekap data resume kontrak dengan perusahaan lain. Saya dan Naila diberi tugas oleh instruktur kami untuk merekap data sejumlah resume kontrak menggunakan spreadsheet. Jadi, kami hanya perlu memasukkan sejumlah data yang ada pada bundle dokumen ke dalam kolom spreadsheet. Data yang perlu dimasukkan itu seperti nama PT, nilai kontrak, nomor surat BAST, nomor surat permintaan penawaran, dan lain sebagainya. Kegiatan kelima yang saya lakukan yaitu membuat surat cuti PNS. Jadi, pegawai yang ingin mengajukan cuti dapat menggunakan lembar persetujuan yang berisi data pegawai serta jumlah hari cuti yang diambil. Lalu dari data tersebut saya masukkan ke dalam spreadsheet. Nah, pada proses ini saya juga perlu menghitung jumlah cuti penangguhan dari tahun cuti sebelumnya. Nah, setelah data dimasukkan, surat cuti dapat diprint 2 kali di sheet selanjutnya. Setelah diprint, salah satu surat diberi stempel draft kemudian ditandatangani oleh ses atau dirjen. Selanjutnya kegiatan keenam yaitu menomori surat cuti PNS. Jadi setelah surat cuti PNS tersebut diberi tanda tangan oleh ses atau dirjen, saya perlu menomori surat cuti tersebut menggunakan pembukuan di Excel. Nah, jadi terdapat sheet khusus untuk penomoran surat yang sudah ada tanggalnya. Data yang perlu dimasukkan itu yaitu tahun cuti atau jenis cuti, nama pegawai, unit kerja, tanggal cuti, dan jumlah hari cuti. Nah, kemudian setelah diinput, nomor yang ada bisa dituliskan langsung di lembar surat tersebut. Kegiatan ketujuh yaitu mengarsip surat cuti PNS. Setelah dilakukan penomoran, surat dikelompokkan menjadi 2, yaitu surat untuk diarsip dan surat untuk dikirim kepada pegawai. Nah, surat untuk diarsip ini ditandai dengan yang ada stempel draftnya. Nah, surat yang untuk dikirim
dikelompokkan lagi per unit kerja, lalu dibuat tanda terima dengan menggunakan tabel yang ada di Microsoft Word. Lembar tanda terima itu kemudian di-print untuk digabungkan dengan surat untuk dimasukkan ke dalam map kirim. Begitu juga untuk surat yang diarsip, surat harus dikelompokkan berdasarkan unit kerja. Lalu surat perlu dilubangi sebelum dimasukkan ke dalam ordner. Nah, pada saat pengarsipan, surat dimasukkan dengan menyesuaikan kelompok unit kerjanya. Kegiatan ke-8 yaitu men-scan dokumen SPT. Nah, tidak banyak yang perlu dilakukan pada proses ini karena saya hanya perlu menghubungkan mesin scanner dengan komputer, lalu menyalakannya, kemudian membuka staples dokumen dan meletakkannya pada bagian atas scanner. Setelah itu dapat dipencet tombol start pada mesin. Nah, otomatis dokumen tersebut akan terscan ke dalam komputer. Setelah dokumen terscan, saya perlu memberi nama pada file tersebut, dan nama ini diambil dari nomor surat perintah bayar. Nah, setelah diberi nama, file dimasukkan ke dalam folder dokumen SPT. Setelah semua dokumen SPT terscan, folder tersebut dapat dipindahkan ke dalam OneDrive atau bisa juga menggunakan flash disk untuk disimpan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Kegiatan ke-9 yaitu menggandakan surat dan lembar disposisi menggunakan mesin fotokopi. Jadi, setelah surat yang ada disposisinya diinput, kita perlu menggandakan surat tersebut dikarenakan surat tersebut diminta untuk dikirim ke berbagai unit kerja sekaligus. Nah, biasanya kami juga menggandakan berbagai macam dokumen dan tidak hanya surat. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know. Baik, tadi adalah sedikit dari banyaknya serangkaian kegiatan yang saya lakukan selama melakukan praktik kerja lapangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya juga tidak lupa melakukan beberapa kegiatan yang mungkin tidak ada di dalam video dikarenakan saya lupa melakukan perekaman, seperti saya mentranslate hasil rapat,
lalu melakukan pengiriman dokumen ke unit divisi lain, dan melakukan pembelian sejumlah barang kebutuhan kantor. Kesempatan kali ini saya juga belajar mengenai kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan Kemenaker itu sendiri. Saya juga belajar mengenai pegawai negeri sipil, dan saya juga memahami bagaimana cara kerja dan lingkungan positif yang ada di instansi pemerintahan, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.